Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa selalu berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kenikmatan menjadikan sebuah keberkahan kehidupan di dunia dan di akhirat. Salawat salam kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah cerita memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengangkat beberapa nabi dan juga beberapa rasul. Salah satunya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Dalam sebuah cerita untuk menguji ketaatan Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk berdakwah di sebuah daerah, yaitu di daerah Ninawa, bagian dari Irak yang sekarang. Di daerah tersebut mayoritas penduduknya masih menyembah berhala yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Pada kesempatan itu sudah bertahun-tahun, hampir 40 tahun, Nabi Yunus mengembarkan agamanya, tapi pengikutnya tidak bertambah. Selama 40 tahun pengikutnya cuma ada 5 orang. Sampai suatu saat Nabi Yunus agak begitu marah. Hai umat, kembalilah kamu kepada jalan Allah. Sembahlah Allah, Allah yang Maha Kuasa. Jangan lagi kamu menyembah kepada berhala. Sembahlah siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masyarakat di Ninawa tersebut malah memarahi Nabi Yunus. Hai, kamu itu adalah orang pendatang. Tidak pantas kalau kamu itu mengatur kami. Kami di sini sudah lama. Kami di sini sudah merupakan penerus dari nenek moyang kami. Maka jangan berharap kamu bisa merubah keyakinan kami. Kemudian lambat laun Nabi marah. Kalau kamu tidak mau kami ajak untuk kembali ke hadapan Allah, maka suatu saat pasti Allah akan memberikan azab kepada kamu. Sehingga pada kesempatan itu juga Nabi Ayub pergi, merasa bosan, kesel, jengkel, marah banget kepada penduduk situ. Akhirnya pergi. Dalam perjalanan setelah ditinggal oleh Nabi, penduduk di situ digetarkan sebuah azab yang diberikan oleh Allah, yang mana pada saat itu Nabi Ayub berdoa, ya Allah, kami sudah tidak mampu lagi untuk menyebarkan agamamu di daerah Jepara. Kalau toh kami diberikan untuk daerah yang lain, saya siap, kami siap. Tapi untuk daerah ini kami tidak mampu. Maka ya Allah, berilah azab. Kemudian diberikan azab oleh Allah. Digoncangkan daerah Ninawa tersebut. Banyak orang yang keluar rumah. Akhirnya sadar. Penduduk Ninawa tadi kemudian sadar apakah ini memang benar apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut.
maka penduduk tersebut kemudian bertaubat, memohon ampun kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Dalam perjalanannya, waktu sore, Nabi Ayub itu dalam keadaan yang begitu santai, sehingga sampai di suatu tempat ataupun pesisir mendapati yang namanya kapal. Kemudian naik di kapal. Di saat berangkat kapalnya itu masih tenang, cuaca begitu enak, santai. Tapi di dalam perjalanan, di lautan kemudian terjadilah gelombang yang besar, yang mana gelombang tersebut akan menghancurkan kapal yang ditumpanginya. Maka di situ ada sebuah peristiwa yang besar, di mana dari nahkoda itu meminta kepada penumpangnya supaya barang-barang yang dibawa itu dibuang ke laut karena melebihi kapasitas supaya kapal itu bisa selamat. Namun setelah barangnya dibuang, kapal juga masih tergoyang. Akhirnya diadakan sebuah undian, diundi siapa yang nanti akan diceburkan, dimasukkan ke dalam laut. Ada 3 kali undian. Ternyata dalam undian itu semuanya menyebutkan nama Nabi Ayub. Oleh sebab itu kemudian dilemparkan ke laut. Dilemparkan ke laut, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ikan paus. Paus, iki nabi iki telanen, wanganen, ning aja mok kunyah. Nah, di situ benar. Karena semuanya kekuasaan Allah, karena kehendak Allah benar. Dilempar ke laut, ditelan oleh ikan paus. Di dalam ikan paus, gelap gulita kurang lebih 4 hari. Di situ di dalamnya, Nabi Ayub berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah ada taubat itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ikan paus, paus, keluarkan Nabi. Kemudian dikeluarkan di daratan dalam keadaan lemah. Setelah menunggu kurang lebih sampai 4 hari, Nabi kembali ke kota Niswaya tersebut. Nah, di kota itu penduduknya sudah kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini bisa kita petik dalam mengembangkan, mengajarkan agama Islam. Itu perlu adanya sebuah kesabaran. Perlu adanya sebuah pengorbanan. Bahwa kesabaran itu harus ditanamkan kepada semua orang yang ingin mengembangkan ajaran agama Islam. Seperti apa yang didoakan oleh Nabi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Merasa bahwa kita itu adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Zalim di hadapan Allah, zalim di hadapan diri sendiri, dan juga zalim di hadapan umat. Dengan kesabaran itulah maka akan menghasilkan, akan diketahui tingkat keimanan seorang nabi di hadapan Allah. Karena banyak bujuk kerayuan dari syaitan yang akan selalu menyerumuskan kepada jalan yang diingkari, jalan yang dimurkai oleh Allah, dengan yaitu kata ghairil maghdubi alaihim, termasuk nantinya ke jalan zalim, orang-orang yang zalim. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa kita ambil dari perjalanan sebuah cerita itu, bahwa kesabaran harus selalu ada dalam diri kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Sekian, terima kasih kurang lebihnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya cukupi akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.